Dokter! Dok. Rafka sadar, dok. Tolong dicek, dok. Iya baik, biar kami periksa. Iya. Sekarang Bapak ada di rumah sakit. Bapak ingat nama Bapak siapa? Nama saya Rafka. Syukurlah, ingatan Pak Rafka stabil. Kamu siapa? Saya nggak tahu. Saya yang nolongin kamu. Ibu, mohon maaf. Alangkah lebih baik kalau kita berikan waktu untuk pasien tetap tenang, agar pasien tidak kelelahan. Iya, dok. Dok. Kok nggak sadar lagi, dok? Dok, ini kenapa, dok? Dok. Ibu tidak perlu takut. Pasien hanya kelelahan biasa, atau biasa kami sebut mode istirahat. Ini biasa terjadi pada orang yang koma terlalu lama. Syukurlah kalau gitu, dok. Saya bisa bicara sebentar? Iya, boleh. Mari ikut saya. Suster, gimana keadaan Rafki, suster? Pasien kehilangan darah yang cukup banyak, sehingga pasien harus segera melakukan operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Berikan penanganan yang terbaik buat tunangan saya ya, suster. Baik Mbak, sekarang Mbak yang tenang ya, dan segera hubungi keluarga pasien untuk persetujuan operasi. Ya, oke. Makasih, suster. Aku harus hubungin Papa Dharma dulu. Pak. Dharma. Ibu tenang ya. Ibu tak. Iya, tapi ada Ayuna di sini. Ayuna ngerti. Ayuna pasti akan jagain ibu. Ayuna nggak akan biarin ibu diapa-apain sama Papa Dharma. Tolong ya, Bu. Izinin ya. Ayuna telepon. Kalau boleh saya tahu, Ibu siapanya pasien? Saya teman baiknya Rafka, dok. Kalau begitu, Ibu Arsila ini ada hubungannya dengan Pak Tristan. Karena selama ini beliaulah yang bertanggung jawab penuh atas pasien. Beliau yang menanggung semua biaya pasien selama di rumah sakit ini. Oh, iya. Saya juga teman baiknya Tristan. Baik, kalau begitu saya minta tolong ke Ibu segera hubungi Pak Tristan. Ya, baik dok. Terima kasih. Mari. Telah terjadi perampokan bank yang mengakibatkan 2 korban tertembak dan harus dilarikan ke rumah sakit. Berikut video amatir dari salah satu warga yang berada di lokasi. Dunia makin kacau. Kriminalitas di mana-mana. Halo? Pak. Ayuna? Ayuna, ada apa? Ayuna mau kabarin. Rafki sekarang ada di rumah sakit. Dia ketembak karena nolongin Ayuna sama ibu waktu perampokan tadi. Sekarang kondisinya kritis, Pak. Ayuna mau kabarin. Rafki sekarang ada di rumah sakit. Dia ketembak karena nolongin
Ayuna sama ibu waktu perampokan tadi. Sekarang kondisinya kritis, Pak. Ya Allah, jangan-jangan korbannya Rafki yang tadi Papa lihat di TV ini. Kamu ada di rumah sakit mana? Ada di rumah sakit Harmoni Insani. Rafki harus segera dioperasi, Pak. Jadi harus ada persetujuan dari pihak keluarga. Jadi Papa tolong cepet-cepet kesini ya. Kamu tenang aja, Papa sekarang kesana ya. Oke, Pak. Papa? Papa mau kemana? Kok buru-buru gitu? Iya, Papa harus pergi. Rafki ketembak sama perampok bank saat dia mau membantu Ayuna dan juga ibunya Dewi. Rafki harus dioperasi dan rumah sakit butuh persetujuan Papa. Papa berangkat sekarang ya. Mama ikut ya? Ya udah cepetan. Ya tapi Mama ambil tas dulu, Papa duluan aja. Oke. Iya. Bagus. Tanpa aku harus susah payah singkirin Rafki, takdir udah mengatur dengan baik. Meeting berturut-turut emang maraton. Ini apa sih Sheila? Dari tadi miss call berapa kali nih? Gak penting banget. Udah jadi pelakor, bikin Ohendar sama Tante Meli cerai. Gak malu. Rafka udah sadar dari komanya. Kamu harus segera ke rumah sakit dan lihat sendiri keadaan. Rafka udah sadar. Gue harus make sure sendiri sini. Sebetulnya apa yang terjadi, Ayuna? Diva, ibu takut. Udah, Bu, nggak apa-apa. Ayuna minta maaf, Pak. Ini pure kesalahan Ayuna. Tapi bagaimana Rafki bisa sampai ketembak? Jadi tadi Ayuna sama ibu itu lagi ke bank untuk cairin dana uang dari ayahnya Ayuna. Terus ternyata Rafki nyusul dan pas banget berbarengan ada perampokan bersenjata yang datang. Ibunya Ayuna itu sempat panik dan sempat ketakutan sampai bikin salah satu perampok itu menodongkan pistolnya ke ibunya Ayuna. Dan ya Rafki langsung berusaha untuk menghadang peluru itu. Makanya Rafki sekarang sampai tertembak. Ayuna minta maaf, Pak. Ayuna, udah, ini bukan salah kamu. Tapi kan ini Rafki sampai tertembak gara-gara nyelamatin ibunya Ayuna. Itu artinya Rafki betul-betul ingin melindungi ibu kamu.